Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak sekalian. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang materi budi pekerti. Bersama saya Nining Mirino SPD, kita akan bersama-sama mempelajari tentang budi pekerti. Selamat mengikuti. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi hari ini kita akan belajar tentang budi pekerti. Masih bersama saya Nining Mirino SPD. Kalian semua calon siswa baru SMP Negeri 1 Model Kota Sorong. Nama lengkap saya Nining Mirino SPD. Saya lahir di Manokwari 26 November 1986. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sehari-hari saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Model Kota Sorong. Baiklah, kita lanjut pada materi kita hari ini, yaitu tentang budi pekerti. Kita akan tahu bagaimana budi pekerti dan juga pengertian budi pekerti, tujuan, dan apa saja contoh-contoh budi pekerti di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah maupun juga di lingkungan sekolah dan di lingkungan-lingkungan sosial lainnya. Ya, kita mulai dengan pengertian budi pekerti. Secara etimologi, budi pekerti merupakan gabungan dari dua kata, yakni budi dan pekerti. Budi artinya pikiran, nalar, atau watak, sedangkan pekerti artinya suatu perilaku seseorang. Oleh sebab itu, kalau digabungkan kedua kata ini, maka budi pekerti bisa diartikan sebagai suatu tingkah laku, etika, dan akhlak seseorang di dalam pribadi, lingkungan sosial, dan juga lingkungan masyarakat. Pasti anak-anak sekalian bertanya, Bu Guru, apa sih manfaat dari budi pekerti di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, budi pekerti sangatlah bermanfaat. Untuk apa saja manfaat budi pekerti di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, untuk menciptakan suatu perdamaian di dalam kehidupan kita secara pribadi, juga secara sosial kita kepada orang lain. Artinya adalah manfaat budi pekerti itu akan terasa di dalam pribadi kita, juga lingkungan kita, apabila kita melaksanakan amalan budi pekerti itu dengan baik, bertingkah yang baik, berperilaku yang baik, beretika yang baik, bertutur kata yang baik, maka kita akan merasakan manfaat dari budi pekerti itu sendiri di dalam pribadi kita maupun juga di dalam kita bersosial masyarakat. Kita lanjut pada tujuan budi pekerti itu sendiri bagi kita sebagai umat sosial, sebagai umat manusia, terlebih khusus sebagai siswa-siswi atau seorang pelajar. Tujuan pendidikan budi pekerti di dalam kehidupan kita bertujuan agar kita dapat menghargai orang lain, juga kita dapat bertingkah laku yang baik dan sopan, serta bersikap perkataan kepada orang lain yang baik. Juga untuk membina kepribadian seseorang berdasarkan nilai norma, nilai keagamaan, nilai leluhur, yang mana tercermin di dalam etika tadi. Etika pengembangan pendidikan budi pekerti itu di dalam diri pribadi. Nah, selanjutnya
Tujuan apa lagi untuk pendidikan budi pekerti ini harus ditanamkan di dalam setiap pribadi, yaitu mendorong kebiasaan-kebiasaan dan perilaku yang baik, yang terpuji, yang sesuai dengan nilai-nilai, tradisi, budaya, dan juga keagamaan. Selanjutnya tujuan kita mempelajari tentang pendidikan budi pekerti itu sendiri di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana menanamkan jiwa kepemimpinan, tanggung jawab seseorang sebagai penerus bangsa. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang agar terhindar dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain serta lingkungan sekitar. Baik anak-anak, pendidikan budi pekerti ini pastilah kita seringkali sudah melaksanakan di dalam kehidupan kita, baik di lingkungan tempat tinggal maupun juga di lingkungan sekolah. Akan tetapi mungkin anak-anak tidak paham kalau itu merupakan adalah contoh-contoh dari pendidikan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, contoh pendidikan budi pekerti itu dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal. Iya, di lingkungan tempat tinggal. Apa saja di lingkungan tempat tinggal? Di lingkungan tempat tinggal itu bisa yang pertama dari rumah dulu. Dari rumah dulu kita mengaplikasikan pendidikan budi pekerti itu di dalam rumah. Yang pertama, saling menghormati antara satu dengan yang lain di dalam satu keluarga. Anak menghormati bapak, bapak menghormati dan menghargai apapun saran anak-anak, juga memberikan cinta, memberikan teladan, memberikan panutan yang baik terhadap anak-anak. Dan anak-anak pun sebaliknya selalu mendengarkan nasihat yang baik dari orang tua, juga saling menghargai antara kakak dan adik, dan juga saling menghargai, menghormati, serta saling menjunjung tinggi hak-hak di dalam lingkungan rumah dulu. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, kita dituntut untuk mengaplikasikan pendidikan budi pekerti itu di dalam lingkungan sekolah. Kita saling menghormati satu dengan yang lain di lingkungan sekolah. Contohnya, setiap siswa saling menghargai siswa yang lain. Walaupun mungkin datang dari lingkungan keluarga yang berbeda, dari latar belakang kehidupan yang berbeda, ras, suku, budaya yang berbeda. Akan tetapi ketika ada di lingkungan sekolah yang sama, maka kita patut untuk saling menghargai saran, saling menghargai pendapat, juga saling menghargai dalam kerukunan umat beragama dan bekerja sama di dalam lingkungan sekolah untuk menciptakan satu kesatuan yang baik, juga satu persepsi yang baik, juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh sekolah atau pendidikan itu sendiri kepada pribadi kita. Yang kedua, masih di lingkungan sekolah, yaitu mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang baik tadi apa saja? Yaitu dengan cara selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh setiap mata pelajaran secara bertanggung jawab, secara pribadi maupun juga secara berkelompok. Dengan demikian, maka itulah contoh-contoh budi pekerti yang telah ditanamkan atau yang harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan tempat tinggal maupun juga di lingkungan sekolah. Jadi, kesimpulannya adalah ketika kalian sudah mempelajari tentang budi pekerti, maka sebagai seorang peserta didik, kita harus
menanamkan pendidikan budi pekerti ini di dalam pribadi masing-masing, agar pendidikan budi pekerti ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar, terutama tempat di mana kita belajar. Akhir kata, terima kasih. Selamat pagi. Anak-anak sekalian, tadi kita telah mempelajari tentang budi pekerti. Ya, jangan lupa ya, tugas harus dikerjakan, lalu dikumpulkan. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan semoga materi budi pekerti dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, selamat pagi, sampai berjumpa kembali. Dah.